Wah, Wah, apa? Ingin tahu kita mau ngomongin apa? Bumper dulu. Oke, kembali lagi di Copot. Yang ke Sekian. Katanya mau galau. Kok inget sih? Iya, aku galau Didit. Nah, katanya lagi galau. Kenapa kok bisa galau tadi? Ini aku tadi tuh ya lihat tabunganku ya. Maaf, ini ya itu cuma properti. Ya, aku lihat tabunganku tadi ya. Tiba-tiba kok udah habis aja Dit. Padahal belum akhir bulan. Loh, ini kan sudah tanggal 25 mau akhir bulan. Wah, tapi kenapa ya? Habisnya terlalu cepat. Iya. Kok bisa seperti itu? Nah, habis itu aku ingat-ingat lagi kan. Ternyata aku hobi sebelum-sebelumnya aku ternyata hobi belanja online. Oh, gitu. Beli di all shop. Iya, soalnya tuh gampang banget kan, tinggal klik langsung dateng. Wah, Gitu. ini harus menerapkan pola hidup hemat ini. Iya, deketin sini mulutnya biar Ya, berarti ini harus menerapkan pola hidup hemat. pola hidup hemat. Kayak gimana itu? Pola hidup hemat ya kita harus beli apa yang prioritas. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Oh, gitu. Kebetulan di sini juga ada tamu yang bisa dibilang expert. Expert. Tahu expert. Ya, susah. ahli Iya. ya. Benerin dong ahli gitu. Ya, tapi expert juga artinya susah. Oh Benar. iya, Kalau di oke. level-level game. Expert Expert dalam masalah dunia pengaturan keuangan. uang ya. Iya, Tentang uang. masalah uang. Jadi mungkin bisa membantu. Iya kali ya. Membantu untuk mengatur uang. Uang 1 bulan bisa dipakai untuk 1 tahun. Wih, Oke. Siapa tuh bintang Oh iya, tamunya? ini dia bintang tamu kita, Abdul Aziz Ramdhani. Weh, Halo. kenalin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Copot. Selamat datang juga. Nama saya Abdul Aziz Ramadhani. Wih, Sekarang semester 4 lah, masih baru kan. Oh. Ngomong gua nggak apa-apa kan nih? Gak apa-apa. Santai bagus, kan? bagus. Ya. Nama gua Abdul Aziz Ramadhani, sekarang masih kuliah semester 4. Terus gua di sini gua orangnya berasal dari Malaysia. Wih, Malaysia. Rumah gue di Malaysia, ya kan? Rumah gue di Malaysia. Tapi sebenarnya asal orang tua Jakarta gitu. Oh, Jakarta. iya, iya. Sebenarnya. Jadi gue udah merasakan perbedaan budaya lah. Sebenarnya clash of religion. Jadi udah merasakan perbedaan budaya Indonesia, Malaysia, kampung, kota bagaimana. Dan hingga akhirnya gue masuk Unida, gue tahu nih bagaimana cara pengelolaan gaya hidup sekaligus keuangan yang baik. Oh. Dan mungkin Pas itu banget yang kan ya. akhirnya membawakan gua ke teman-teman copot ini. Ini dia. Copot. Kan pas banget. Apalagi di Malaysia Iya. kan nilai tukarnya uangnya lebih tinggi dari Indonesia. Nah, itu dia. Tapi bisa hemat. Iya, bisa Nah, hemat. ini baru harus kita petik ini. Nah, Jadi kalau mau hemat, pindah ke Malaysia. betul. Ayo abis ini. Tidak lucu. Kok Anda tidak nasionalis sekali? Kan pindah Malaysia. Kita harus perbaiki perekonomian Indonesia Nah, itu. nih, ini. Berarti nanya masa Nah, jadi gini. Nah, kita kan udah mendatangkan Ajis nih. Jadi, berarti Ajis nih dengan sebagai Ajis kan warga Malaysia ya istilahnya. Tinggal hidup di Indonesia dengan mata uang yang lebih tinggi. Pasti bisa dibilang duitnya lebih banyak. Itu nggak memancing boros apa? Kan tadi ngomongin boros gitu. Iya. Iya. Jadi gini. Kalau bertanya tentang keuangan kan nilai tukar Malaysia lebih banyak kan. Iya, di betul. Indonesia. Jadi otomatis ketika gue di Indonesia uang jajan gue lebih banyak dong. Bener banget. Nah, jadi lebih memacu gue untuk jajan lebih banyak. Nah, harusnya seperti beli all shop gitu. Ah, itu. Harusnya seperti itu ya. Godaannya tuh Iya, banyak gitu ya. sekali. Iya. Mm-mm. Tapi sejauh ini bisa hemat. Eh, untuk hemat jadi berbicara tentang gaya hidup dulu. Oh, Oke, iya. oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kan. Jadi Gaya hidup bisa. kalau kita perhatikan sekarang perekonomian dunia kita dikuasai oleh kaum kapitalis gitu kan. Oh, Jadi iya. materi itu adalah segalanya. Padahal baru saya sadari setelah belajar di Unida ini kan, Kampung Damai ini mengajarkan saya
ternyata materi itu bukan segalanya. Sedangkan di tatanan dunia yang udah kapitalis ini itu membawakan arus budaya namanya lifestyle. Oh, Jadi itu betul sekali. istilahnya mencuci otak kita untuk berbelanja lebih banyak, mengejar materi segala macam. Oke. Apalagi sekarang adanya media sosial, istilahnya ajang pamer-pameran, tunjuk-tunjukkan. Ya, misalnya gue bicara tentang label lah, misalnya boleh sebut label? Boleh, kan? boleh. Sensor ya, terserah kan. Nanti bisa disensor. Misalnya seperti baju-baju kan. Oke, Adidas, merek-merek segala macam. branded Merek ya. branded seperti Oke. itu. Terus juga minum-minuman sekarang kalau misalnya kita lagi makan di apa yang mahal-mahal? Minuman mah. Oh, Oke. bas. Stuck. Ya. Stuck. Itu. Di Malaysia nggak ada. Oh, Nggak apa-apa. Ya. Saya lebih tahu loh. Paduan kalau secara rasionalnya minum ya 8 gelas aqua sehari Oke, ya. gitu, betul banget secara rasional. Tapi menurut idealnya kehidupan kapitalis ini ya minum kalau haus harus Apapun makanannya. Minumnya tetap baju kalau mau ganteng pakainya Oke. walaupun belinya di pasar malam 35.000. Nah, itu. Bahkan ada teman saya Cuci sekali udah hilang gitu tulisannya. apalagi kalau jaket bordiran. Tolong ya. Aduh, sudah. nanti bisa baju disensor. putih sablon cuci besok udah jadi pink gitu kan. Itu kemana-mana warna merahnya. Ya. Gaya-gaya hidup gitu. Jadi saking itunya masyarakat yang di bawah standar kebetulan juga mengejar untuk Lifestyle kayak iya gitu ya. lifestyle seperti Oke. itu hingga akhirnya muncullah orang-orang yang bikin TikTok gitu kan pakai HP di Oke. kaca padahal Apple ADC, ya gitu kan. Aduh. Nah, banyak yang muncul seperti itu kan berawal dari sistem yang sudah ditata sedemikian rupa untuk sentiasa mengejar lifestyle itu padahal bisa saja seperti biasanya aja. Jadi, salah satu alasan kita boros adalah karena ngikutin lifestyle. Keren. Berarti otak sudah dicuci sama kapitalis. Otak Anda dicuci Cristiano Ronaldo. Kenapa? Loh, kan iklan Shopee Cristiano Ronaldo. Lanjut. Lucu ini copot ya. Ini kan berarti kita harus menjadi diri sendiri, jangan Menjadi diri terseret sendiri. pola hidup. Anda Iya, aku bukan berarti tidak perlu beli di all shop. Cuma secukupnya. cukupnya ya, oke. Beli di all shop memang buku murah, cuma fotokopian. Mending ada buku. Bajakan itu Aduh. hati-hati ya bajakan. Iya. Bajakan. Kita tidak mendukung pembajakan. Kita mendukung yang gratis tapi. PDF yang gratis. Nah, apa tadi kan dijelasin gaya hidup itu banyak sekali godaan-godaan yang Dan ini saya ada Apa? tips untuk Oh. hemat. ada. Ada. Apa aja? Kan kemarin kan sejarah musik. Sekarang tips-tips berhemat. Oke. Sebelumnya ada tips juga untuk melakukan lockdown produktif. Oke. Tapi Tips itu berhemat ini yang pertama adalah Pertama? tentu adalah mengetahui prioritas. oh iya, oke. Kita harus membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Premier dan sekunder. Iya, betul Oke. banget. Heeh. Kalau kebutuhan beli aja. Tapi kalau keinginan, kalau bisa beli kaos yang biasa, kenapa harus yang Supreme? Oke. Terus yang kedua. Taruh sini aja contekannya biar nggak kelihatan. Oh. Iya, ini dikutip dari cermati.com. Aduh. Lanjut, apa itu? Lanjut. Yang kedua adalah pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Jadi gitu, iya. apalagi untuk kita nih ya mahasiswa yang istilahnya kita tidak punya pendapatan, apalagi dengan tinggal di sini kan kita tidak boleh berjualan ya. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh, berarti kita tidak bisa mendapatkan pendapatan kecuali Ya. kalau misalkan Anda ikut lomba terus menang itu bonus. Oh iya. Kalau menang. Pendapatannya kalau menang, Mm. pendapatannya kan dari uang bulanan orang tua. Kita Ya. harus atur, jangan gedean pengeluarannya. Oh iya, betul. Terus yang ketiga adalah menjaga Menjaga kesehatan. kesehatan dalam. Duh, iya menjaga kesehatan. Kenapa kok bisa nyambung? Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita sakit, beli obat, Oh terus iya. kita pingin-pingin,
Oh iya. Ketika sakit, mulut kita terasa hambar, cuma kita pasti pengen makan yang enak. Itu kan udah biasa banget, sering banget kan gitu. Iya, iya. Nah, kita harus menjaga kesehatan, apalagi selama masa lockdown ini. Kita merasa, pengen beli jajan, pengen beli ini, pengen beli ini. Iya, Sebenarnya betul. kalau kita menjaga kesehatan, kita lima waktu sholat, Betul. kita baca Al-Quran, Betul. kita makan Betul. tepat pada waktunya, kita tidak pengen jajan-jajan. Betul nggak? Siap. Saya udah pernah ngobrol tentang ini. Oke. Benar. Nah. Terus itu ya. Selanjutnya udah ada tips-tips hemat dari saya. Udah itu cukup ada lengkap 3. tadi ya. Itu akan kompleks sekali. Yang pertama pasti prioritas. Habis itu pastikan pendapatan Anda lebih besar dari pengeluaran, dan yang ketiga menjaga kesehatan. Oke. Terus dari Mas Aji sendiri, Gimana ini? Nah. Alasan kita ngundang tuh ya ini. Nah, sebelum pembahasan lebih fundamental tentang cara berhemat sendiri. Oh iya. Tadi udah baik tuh yang disampaikan oleh teman-teman copot ini kan. Teman-teman copot Oke. tentang apa menjaga kesehatan, apa mengelola pengeluaran segala macam. Nah, kalau tambahan dari saya sendiri itu kita membuat list pengeluaran kita. Oh Jadi iya. misalnya dalam 1 bulan itu kita bisa mendata list pengeluaran dari yang tadi kan ada prioritas dan kemauan gitu kita pisahkan, terus kita bikin pengeluaran list pengeluaran. Bahkan kayaknya saya pernah stalking HP-nya Adit ya kayaknya. Ada aplikasi pengeluaran catatan uang gitu ya. iya betul banget, ini memang ada. Cuman nggak disponsor jadi nggak disebutin mungkin. Oke. Mungkin Alhamdulillah. nggak disponsor. Sudah jalan 4 bulan, 5 bulan. Ini buat kalian kan untuk menggunakan HP dengan baik. Kita ada aplikasi catatan keuangan, kalian cari itu. Gitu. Cari. Bener banget. Cari aja di Google, nggak disebutin soalnya no sponsor. Iya. Catatan keuangan, sponsori kami. Nah, ini dengar-dengar Mas Aji sendiri adalah merupakan salah satu anggota dari Badan wakaf di sini. Itulah. Kok badan wakaf sih? Astagfirullahaladzim. Tolong ya tim produksi pembuatan skrip title-nya. Kami juga bingung, ini timernya nggak kelihatan loh. Timernya nggak kelihatan tombol pause-nya. Nah, Sulan katanya kalau di negara ini kan kita punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, katanya Mas Aji ini merupakan salah satu anggota dari Basnasnya Unida. Alhamdulillah. Apakah itu betul? Apakah itu benar? Apakah itu betul? Ya. Tonton dicopot selanjutnya. Belum. Tidak. Bentar. Kita pakai kostum dulu. Kita tidak pakai AdSense jadi tidak ini ya. Iya. Nggak usah dua video kayak gitu, nggak usah. Menyiapkan outfit. Wah. Ini starter pack-nya dia mungkin. Starter pack. Oh iya, belum membahas starter pack berarti. Iya. Ini adalah starter pack. Starter pack untuk seorang Laziswa Unida. Tolong tim produksi tepuk tangan dong. Ya. Biasanya di tengah-tengah acara gini ada minumannya, tapi kok udah nggak ada di. Pantesan seret ya. Mungkin jauh-jauh ke kontraknya udah habis ya, jadi nggak ada lagi. Kopi yang kemarin tuh enak loh. sini. Ternyata ada kopi. Ada, tapi ya gitulah, mungkin kita kurang berjuang untuk mendapatkan. Tolong ya Glorin. Bisa disensorkan ya. Aduh. Ya lanjut. Oke, lanjut. Lanjut dulu ya. Laziswa sendiri. Jadi kalau bisa dianalogikan Unida sendiri Kampung Damai ini kan, itu diibaratkan kayak polis gitu, city state ya, negara kota. Jadi negara kota ada U3 itu kan, koperasi, jualan-jualan, ada motor segala macam, hingga ekonomi protektif ya namanya. Ekonomi protektif yang hingga bisa dikatakan Unida sendiri ibaratkan sebuah negara gitu. Nah, kalau di negara Indonesia ada Basnas, maka di Unida sendiri ada Laziswa. Wow. Gitu. Wow. Jelaskan sedikit sedikit tentang profil Laziswa. 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 Laziswa profil sedikit profil Laziswa Unida adalah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf itu yang menguruskan pilar-pilar filantropis Islam sendiri dalam lingkup Unida. Jadi itu yang tugasnya untuk mengelola keuangan zakat, zakat, terus ya sedekah,
wakaf tentunya, apalagi Iya. UNIDA sendiri sebagai lahan wakaf gitu kan istilahnya. iya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan landasan-landasan filantropis Islam sendiri dalam lingkup UNIDA yang masih kecil ini. Dan uniknya Lazi Swap dan yang biasanya per tahunnya itu Ini penghimpunannya bisa mencecah 500 miliar atau bahkan lebih, itu dikelola sepenuhnya oleh mahasiswanya sendiri. Tepuk tangan. Keren sekali loh. Dan dengar-dengar Lazi Swap ini menyediakan layanan antar jemput. Ya, di antara terobosan-terobosan kami, karena berdasarkan ini juga hud min amwalihim, hud Sodako. min amwalihim sodakotan. Jadi Nah. kita sedekah itu wajib, dan kita sebagai amil zakatnya, sebagai amilnya harus menjemput ke Sedekah uang itu. gitu. Jadi karena harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, dan harus ada yang kita bagikan ke orang yang lain yang lebih membutuhkan. Maka hadirnya Lazi Swap ini untuk mempermudah jalannya landasan. Oke. Nah, terus ini hubungannya sama tips hemat apa ya? Nah, Tadi kan udah jelasin nih tips kiat-kiatnya Iya, gimana. mengatur keuangan, terus mempunyai aplikasi keuangan dan Betul. sebagainya. Nah, ini kok sedekah ini gimana? Gitu. Emang bisa berhemat dalam bersedekah? Iya, kan sedekah mengeluarkan uang. Iya. Apakah sedekah membuat Anda miskin? Aduh, saya dirundung di sini. Bagaimana? Makanya. Iya. Apakah tetap bisa hemat? Iya. Tolong dijelaskan. Iya. Saya dirundung ya kan, dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban bersedekah tadi. Jadi tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Sedekah tidak membuat melarat. Jadi kalau dalam Islam sendiri yang memberi sabasa nabila. Oh, Oh iya, dia yang tahu. Saya nggak tahu. Saya tahu, tapi ya karena takut salah kan ya. Jadi ya itu Yang pokoknya ini ya. apabila kita memberi maka akan tumbuhlah 7 kebaikan, setelah itu terusnya itu yang sampai 7.000. Nah, nanti akan ada ayatnya ya, tolong editor ditulis. ditulis di bawah ini. Nah, itu Editornya sekarang saya, Pak. Oh iya. Ah. Maaf ya. ibaratnya jadi dengan sedekahlah yang untuk memeratakan keuangan umat gitu. Kalau dalam di tatanan dunia sekarang kan serba ada borjuis, ada proletar, di mana proletar diinjak-injak terus, pas sentiasa ada kemiskinan segala macam. Kayak Maka kasta adanya sedekah inilah yang memeratakan keuangan umat gitu. Jadi kenapa saya bisa menjamin sedekah itu tidak membuatmu miskin? Karena sedekah itu hanyalah materi belaka. Jadi maksud saya di sini esensi sebenar sedekah itu adalah jiwa-jiwa filantropisnya, kedermawanannya. Nah, jadi Islam sendiri tidak memandang materi itu merupakan hal yang terpenting. Nah, tapi nilai-nilai kedermawanan altruistis untuk sentiasa membantu orang itulah yang di dalam Islam, sehingga kekayaan itu bukan hanya materi tapi kekayaan intelektual dan spiritualnya masing-masing. Iya, betul banget. Nah, Masya berarti Allah ya. itu ya. Berarti sedekah tidak membuat Anda miskin. Tidak miskin, malah membuat Anda kaya intelektual, kaya spiritual, dan insya Allah akan disusul dengan kaya materi. Dan juga kalau Anda bersedekah, Anda bisa membeli mobil. Hah, kok bisa? Bisa. Nanti pasti dikasih ya. Iya, di skripnya ada gitu. Anda bisa membeli mobil, membangun masjid, mendirikan PLTU, Nah. menggali sumur, Pengecoran. memberantas kemiskinan, menaikkan nilai tukar rupiah dengan bersedekah. Kenapa? Berkah. Itu loh. Ya. Yang kita kejar kan berkahnya. Nah, seperti itu ya. Ini bukan sponsor Lazi Swap, bukan. Kita bilang Tidak, bukan. tidak. Saya nemu tadi jaketnya. Ya. Saya nemu. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Tapi Tidak, ini tidak bukan marah. sponsor Lazi Swap. Ini adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup yang baik, gaya hidup yang baik. Kebetulan expertnya. Nah, kebetulan. Bersedekah adalah salah satu gaya hidup yang baik. Mm-mm, Nah, betul sekali. Jadi untuk lembaga-lembaga lain yang ingin disponsori mungkin bisa dicopot, tapi hostnya bukan saya. Teman-teman mungkin punya cara lain untuk bersedekah? Bisa. Mungkin cara lain untuk hidup hemat. Nah, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang aplikasinya, bisa tulis juga di bawah. Nah, Jangan lupa subrek like, share. dan screen cap. Kita ketemu lagi. Belum. Itu Ajis. Iya. Terus kenapa?
Ini Banzer. Ini Adit. Ketemu lagi di Copot selanjutnya.